Pada video pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang teknik dalam seni lukis. Pada video pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan, dan prosedur berkarya seni lukis. Jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan. Kreativitas dalam mengolah bahan dan media dalam melukis melahirkan teknik melukis tertentu. Teknik melukis ini sudah dipakai sejak zaman pertengahan sampai dengan saat ini, sehingga menambah keragaman karya seni lukis. Beberapa teknik yang digunakan dalam melukis antara lain: yang pertama, lukisan tempera. Teknik tempera merupakan teknik melukis dengan cara mencampurkan kuning telur ke dalam cat sebagai bahan perekat. Lukisan ini sebagian menggunakan kayu sebagai kanvasnya, dan ada juga yang langsung melukiskan pada tembok. Ini merupakan contoh gambar lukisan tempera. Sejarah teknik tempera. Teknik seni ini dikenali dari dunia klasik, di mana teknik ini telah menggantikan teknik lukisan encaustic dan merupakan medium utama yang digunakan untuk lukisan panel dalam dunia Byzantine dan zaman pertengahan dan awal kebangkitan Eropa. Lukisan tempera merupakan medium lukisan panel utama bagi hampir setiap lukisan semasa zaman kebangkitan Eropa. Teknik tempera sempat menunjukkan masa jayanya di Eropa antara tahun 1200 hingga 1500-an. Tizio dan Simone Martini adalah seniman Italia yang terkenal dengan menggunakan teknik ini. Yang kedua, lukisan alfresco. Teknik lukisan alfresco diterapkan di dinding yang masih basah dengan ditaburi bahan perekat. Lukisan ini yang terkenal adalah di Istana Vatikan. Gambar ini adalah contoh lukisan alfresco. Yang berikut, yang ketiga adalah lukisan al-sico. Hampir sama dengan teknik alfresco, perbedaannya teknik ini dipakai adalah dinding yang sudah kering. Teknik lukisan ini pernah dibuat oleh Leonardo da Vinci di Gereja Santa Maria di kota Milan, Italia. Ini adalah contoh gambar lukisan al-sico. Yang keempat, teknik mozaik. Teknik mozaik adalah teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada media lukisan sehingga membentuk objek tertentu. Bahan yang bisa digunakan untuk teknik ini antara lain pecahan keramik, porselin, potongan kertas, atau bisa juga batu yang berwarna-warni. Mozaik yang memakai potongan-potongan kayu sebagai bahan lukisannya disebut intarsia. Gambar yang di samping adalah contoh gambar yang menggunakan teknik mozaik.
Yang berikut, yang kelima, lukisan kaca. Teknik lukisan kaca menggunakan kaca, timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya sehingga membentuk lukisan. Lukisan kaca pertama kali dikembangkan pada zaman Gotik di Eropa sebagai bagian dari arsitektur. Lukisan kaca ini mencapai kegemilangan pada zaman Renaissance sebagai hiasan pada pintu dan jendela bangunan-bangunan besar seperti istana dan tempat peribadatan. Di Indonesia, teknik lukisan kaca pada awalnya berkembang sebagai seni industri rumah tangga di Cirebon, Jawa Barat sebagai warisan dari teknik yang dicontohkan oleh seniman Belanda. Gambar ini adalah contoh lukisan kaca. Yang keenam, lukisan cat minyak. Lukisan cat minyak medianya adalah kanvas, yaitu kain yang telah diberi cat dasar yang dicampur larutan lem sehingga tidak tembus ke belakang ketika dipakai untuk melukis. Cat yang digunakan biasanya dikemas dalam bentuk tube, timah dalam bentuk pasta. Ini adalah contoh lukisan cat minyak. Yang ketujuh, lukisan akrilik. Jenis lukisan akrilik adalah lukisan dengan bahan yang disebut akrilik, yang menghasilkan warna-warna yang cerah dan menyala. Lukisan teknik ini sering digunakan untuk berbagai eksperimen di sepatu, tas, atau berbagai bahan kain lainnya. Yang kedelapan, lukisan batik. Lukisan batik tekniknya hampir sama dengan tata cara membatik, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Kain yang tertutup lilin inilah yang membentuk titik garis bidang ataupun ruang sebelum jadi sebuah gambar dan hasil akhir yang dicelup ke dalam larutan pewarna. Baik, yang berikut adalah prosedur berkarya dan seni lukis. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan jika kalian melukis. Teori ini berdasarkan pengalaman para pelukis terkenal. Proses atau langkah dalam melukis adalah sebagai berikut. Yang pertama, memunculkan gagasan. Untuk memunculkan gagasan kreatif, bisa didapatkan dari apa yang kita lihat di sekeliling kita. Misalnya dengan mengembangkan imajinasi, apa yang kita pikirkan atau dari pengalaman orang lain. Bisa juga dengan cara melihat objek secara langsung, misalnya pasar, pantai, atau pegunungan. Yang ketiga, melihat dari buku, majalah, internet, serta dokumen lain tentang lukisan. Bisa juga mengunjungi museum atau kegiatan seni lukis di sekitar. Ide dan gagasan di atas kita olah lagi, baik dari segi bentuk maupun susunan objeknya, menjadi sebuah sketsa yang menarik, sehingga apa yang kita lihat, rasakan, atau yang kita pikirkan dipahami oleh para pengamat seni. Yang kedua, membuat sketsa. Sketsa adalah gambar awal yang akan dijadikan atau dibuat lukisan.
Sketsa inilah yang kemudian diselesaikan menjadi sebuah lukisan yang sempurna. Sketsa biasanya hanya berupa goresan global, tidak mendetail dari sketsa yang kita buat. Akan tergambar apa yang akan kita ungkapkan. Yang ketiga, menentukan media berkarya, bahan dan alat. Proses ini adalah untuk media yang kita gunakan, misalnya yang pertama menggunakan kertas, karton, manila, pada larang, atau hanya menggunakan kertas HVS. Yang kedua menggunakan tembok, dinding, papan, atau media yang lebar lainnya. Yang ketiga menggunakan media alternatif seperti kaca, cangkang, telur, atau di permukaan benda pakai atau kerajinan. Yang keempat, menggunakan cat minyak, cat akrilik, cat tembok, krayon, atau pastel. Dalam berkarya seni media, alat dan bahan juga menentukan proses dan teknik berkarya seni, sehingga hal ini harus direncanakan. Yang keempat, menentukan teknik. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam melukis, di antaranya yang pertama teknik akuarel, warna transparan. Yang kedua teknik plakat, warna tebal. Yang ketiga teknik goresan ekspresif dengan menggunakan jar, kuas, atau pisau palet. Yang keempat teknik tebal dan berstruktur. Yang kelima teknik timbul atau mozaik. Yang kelima, mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Setelah sketsa selesai, tahap melukis yang sebenarnya kita jalankan sesuaikan dengan rencana dan teknik yang disiapkan dari awal. Tahap terakhir adalah menyempurnakan atau menyelesaikan lukisan sketsa yang telah dibuat, yaitu mewarnai sketsa dengan goresan tipis pada objek pokok dan latar belakangnya. Yang kedua, menyempurnakan lukisan dengan kontur, penyinaran, spotlight, penegasan, dan penentuan gelap terang. Namun tidak semua langkah menjadi acuan, karena proses melukis dengan menggunakan bahan yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Demikian pula dengan teknik yang digunakan. Membuat karya seni merupakan wujud ekspresi dari suatu ide atau gagasan. Ide adalah hasil pemikiran yang berawal dari suatu inspirasi atau imajinasi. Gambaran yang tertangkap melalui ruang imajinasi seseorang dapat diwujudkan dalam bentuk karya seni. Kamu dapat menggali ide untuk berkarya seni sendiri dengan membuat lukisan menggunakan media kanvas dan cat minyak. Baik anak-anak, setelah kalian menyimak video pembelajaran kita pada hari ini, dan juga video-video dalam pembelajaran pertemuan pertama dan kedua, tugas yang ketiga untuk kalian adalah buatlah sebuah lukisan. Tentukan sendiri temanya, media atau bahan yang digunakan. Tugas ini akan dikumpulkan pada saat masuk sekolah. Baik, selamat belajar, kerjakan tugasnya dengan baik. Selamat pagi.